Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni Al-Qadri. NIM saya 224101010019. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah ini, yakni membuat video pembelajaran yang berjudul Pancasila dalam Arus Sejarah Bangsa Indonesia. Menjelaskan tentang konsep dan urgensi dalam arus sejarah bangsa, Pancasila merupakan ide dasar untuk menata dan membangun kehidupan bangsa Indonesia. Rumusan Pancasila pertama kali disampaikan oleh Insinyur Soekarno dalam persidangan pertama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945, dan setelah itu Pancasila berhasil diresmikan sebagai dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Konsep dan urgensi Pancasila sendiri dalam arus sejarah bangsa bertujuan untuk membimbing serta memberikan daya dan upaya kepada masyarakat, bangsa dan negara untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Namun jauh sebelum rumusan Pancasila disampaikan, banyaknya cikal bakal munculnya 5 dasar negara Indonesia adalah lahirnya rasa nasionalisme pada setiap diri masyarakat Indonesia. Dan meskipun Pancasila menjadi panduan atau pedoman kehidupan, tetap ada permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan, seperti penyakit dan korupsi Indonesia. Nah, jadi dalam proses pemecahan masalah inilah Pancasila tidak hanya berperan sebagai pedoman, melainkan juga pelindung bangsa Indonesia agar tetap berkomitmen menggapai tujuan dan cita-citanya. Jadi dapat disimpulkan urgensi Pancasila sebagai ideologi, yaitu menjadi penolak hal-hal yang tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia, menjadi pembimbing yang mampu mengembalikan bangsa Indonesia kepada tujuan awal, agar seluruh warga negara dapat ikut berpartisipasi dalam proses membangun di berbagai kehidupan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dilanjutkan pemateri yang kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fathan Maulana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Jadi materi yang saya akan presentasikan yaitu mengenai tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Bisa diketahui bahwa Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang mana berkembang bersama dengan bangsa Indonesia pada sejak dulu. Nah, sedangkan sejarah yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau yang mana saling berhubungan dengan pada zaman sekarang. Jadi dalam bab ini terdapat beberapa materi lagi. Yang pertama yaitu Pancasila era prakemerdekaan. Lah, bab ini menjelaskan tentang zaman-zaman prakemerdekaan dulu. Yang pertama yaitu zaman prasejarah. Lah, jadi zaman prasejarah ini terjadi dalam pertengahan zaman tersier, yang mana kira-kira terjadi 60 juta tahun silam. Lah, dalam zaman prasejarah ini terdapat nilai-nilai penting yang mungkin kita ketahui. Yang pertama yaitu nilai religius, lalu nilai pri-kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial. Lalu yang kedua yaitu Kerajaan Kutai,
Jadi kerajaan Kutai ini terjadi pada tahun 400 Masehi dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 tiang batu. Nah, 7 tiang batu ini diyakini sebagai prasasti yang berasal dari kerajaan yang bernama Kutai. Lalu yang ketiga yaitu kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini suatu kerajaan yang berada di Sumatera, yaitu Kerajaan Wijaya yang berada di bawah kekuasaan bangsa. Lalu yang keenam yaitu zaman penjajahan. Nah, zaman penjajahan ini terjadi setelah Majapahit runtuh, maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Lalu yang ketujuh yaitu zaman kebangkitan nasional. Lah, pada zaman kebangkitan nasional ini terjadilah pergolakan kebangkitan dunia timur dengan suatu kesadaran akan kekuatan sendiri. Jadi Partai Kongres di India dengan tokoh Tilak dan Gandhi, adapun Indonesia bergolaklah kebangkitan akan kesadarannya. Lalu yang terakhir yaitu zaman sebelum proklamasi. Jadi zaman ini terjadi pada tanggal 29 Mei 1945 yang mana dibentuk suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asadur Rafiq melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya yaitu tentang era kemerdekaan. Era kemerdekaan dimulai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara ilmiah, proklamasi kemerdekaan dapat mengandung pengertian sebagai berikut. 1. Dari sudut ilmu hukum proklamasi. 2. Secara politis, ideologi proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbatas nasib sendiri dalam suatu negara proklamasi Republik Indonesia. 3. Pembentukan negara Republik Indonesia Serikat. 4. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat, yaitu 16 negara pasal 1 dan 2. 5. Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal di mana menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah terhadap parlemen. 6. Mukaddimah RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat maupun isi pembukaan Undang-Undang 1945. Berdirinya negara RIS dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Pada suatu ketika, negara bagian dalam RIS tinggallah 3 buah negara bagian, yaitu 1. Negara bagian RI proklamasi, 2. Negara Indonesia Timur, dan 3. Negara Sumatera Timur. Walaupun UUDS 1950 merupakan tonggak untuk menuju cita-cita proklamasi Pancasila dan Undang-Undang 1945, namun kenyataannya masih berorientasi kepada pemerintah yang berasas demokrasi liberal, sehingga isi maupun jiwanya merupakan penyimpanan terhadap Pancasila. Hal ini disebutkan oleh hal-hal sebagai berikut. 1. Sistem multipartai dan kabinet parlementer berakibat silih bergantinya kabinet yang rata-rata hanya berumur 6 atau 8 tahun. 2. Secara ideologis, Mukaddimah Konstitusi sementara 1950 tidak berhasil mendekati perumusan otentik pembukaan Undang-Undang 1945. Pada akhir era ini terjadi pergolakan politik yang tidak berujung. Hal ini yang mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.